Sebelum ke cerita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan kisah nyata penuh pelajaran hidup dari channel ini. Bayangkan, di hari yang seharusnya jadi momen terindah dalam hidupku, aku justru dipermalukan habis-habisan di depan ratusan tamu undangan. Ibu mertuaku dengan lantang menyebutku miskin, tak pantas menikahi anaknya, bahkan menuduh aku hanya numpang hidup. Semua orang terdiam, sebagian berbisik-bisik, dan yang lebih menyakitkan, suamiku hanya duduk diam, tak mengucapkan sepatah kata pun untuk membelaku. Mereka semua tidak tahu, wanita yang mereka hina ini sebenarnya adalah pemilik pabrik makanan terbesar di Pulau Jawa. Dan saat kebenaran itu terbongkar, seluruh ruangan mendadak terkejut. Hari itu akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan menyiapkan semuanya, aku berdiri di depan cermin dengan gaun putih sederhana. Wajahku dipoles lembut oleh tangan perias. Aku tersenyum kecil, tapi di dalam hati sebenarnya campur aduk. Bukan karena gugup menikah, melainkan karena aku tahu ada satu orang yang tidak pernah rela aku menjadi bagian dari keluarganya. Ibu mertua. Sejak awal aku dekat dengan suamiku, ia selalu mencari celah untuk merendahkanku. Katanya, aku tidak pantas, keluargaku tidak kaya, dan aku hanyalah perempuan biasa yang tidak membawa kebanggaan. Aku hanya bisa diam karena aku memilih untuk tidak membuka siapa diriku sebenarnya. Aku tidak ingin ada yang mencintaiku karena harta atau kedudukan. Yang kucari hanyalah cinta yang tulus. Padahal tanpa sepengetahuannya, aku adalah pemilik pabrik makanan terbesar di Pulau Jawa. Pabrik itu mempekerjakan ribuan orang dan produknya tersebar hingga pelosok negeri. Tapi aku sengaja menyembunyikan identitas itu. Aku ingin menjadi pengantin yang sederhana, wanita biasa yang hanya ingin hidup bahagia dengan pria yang kucintai. Pernikahan kami pun dipersiapkan dengan konsep sederhana, namun hangat. Gedung tidak terlalu mewah, dekorasi penuh bunga segar, dan hidangan dari hasil kerja keras keluargaku sendiri. Semua orang yang hadir tersenyum, memberi doa restu, dan suasana terasa begitu indah. Namun di balik keindahan itu, aku masih merasakan tatapan tajam ibu mertua. Dari jauh aku bisa melihatnya duduk dengan wajah dingin, bibirnya kaku, seakan setiap detik adalah penyesalan karena anaknya memilihku. Aku mencoba menguatkan hati. Aku berkata pada diriku sendiri, hari ini bukan tentang dia, tapi tentang aku dan suamiku. Ini tentang cinta, bukan tentang kebencian. Suamiku pun terlihat bahagia. Ia menggenggam tanganku dengan hangat, memberi senyum penuh keyakinan. Tenanglah, semua akan baik-baik saja, bisiknya. Senyum itu membuatku sedikit lega, meskipun di dalam hati aku tetap merasa ada badai besar yang sebentar lagi datang. Dan benar saja, aku tidak salah. Di balik senyum para tamu dan indahnya dekorasi pernikahan, ada satu momen yang membuat seluruh ruangan mendadak hening. Saat ibu mertuaku berdiri, melangkah ke depan panggung, dan mengambil mikrofon di tangannya. Aku tahu, inilah awal dari ujian yang sebenarnya. Musik gamelan pelan terdengar mengiringi para tamu yang datang. Suasana pernikahan begitu ramai, penuh dengan canda tawa, doa, dan senyum yang seakan menular ke setiap orang yang hadir. Anak-anak berlarian sambil memegang balon. Para ibu sibuk berbincang, sementara bapek-bopak menikmati hidangan yang sudah tersaji. Semua tampak hangat, indah, dan penuh rasa syukur. Aku duduk di kursi pelaminan, bersebelahan dengan suamiku. Senyumnya tidak pernah lepas dari wajah, dan genggaman tangannya seakan ingin mengatakan bahwa aku tidak perlu cemas. Aku berusaha membalas senyum itu, meski jauh di dalam hati. Aku masih menyimpan rasa takut. Bukan takut akan pernikahan ini, tapi takut pada apa yang mungkin dilakukan ibu mertua. Sejak prosesi awal, tatapannya tak pernah lepas dariku. Tatapan yang penuh penilaian, seolah aku hanyalah noda yang menempel di keluarganya. Aku mencoba menunduk,
berpura-pura tidak melihat. Tapi setiap kali aku mendongak, pandangan matanya tetap menusuk. Sementara itu, para tamu undangan tampak bahagia. Banyak dari mereka yang memberi selamat dengan tulus. Bahkan ada yang berkata, "Kalian berdua cocok sekali. Semoga langgeng sampai kokik nenik." Aku tersenyum, mengucapkan terima kasih. Dan dalam hati, berdoa semoga doa-doa itu benar-benar terwujud. Paman dan bibi dari pihak keluargaku pun datang memberi semangat. Mereka berkata, "Jangan hiraukan omongan orang. Yang penting, kamu tahu siapa dirimu. Dan kamu tahu apa yang kamu perjuangkan." Kata-kata itu membuatku sedikit lebih tenang. Namun, semakin lama, suasana hatiku semakin tidak menentu. Ada semacam firasat buruk. Entah mengapa aku yakin ibu mertua tidak akan tinggal diam hari ini. Ia pasti akan mencari celah, entah dengan cara apa, untuk menjatuhkan harga diriku. Dan firasat itu benar-benar menjadi nyata ketika acara mempersilakan keluarga dari pihak suami untuk memberikan sambutan. Aku tahu ini adalah momen yang sudah kutanggu-tanggu, sekaligus kucemaskan. Aku berharap ibu mertua akan bersikap manis, meski sekadar pura-pura. Tapi aku juga tahu, ia bukan tipe orang yang bisa berpura-pura dengan mudah. Ia bangkit dari kursinya dengan langkah angkuh. Semua mata tamu undangan langsung tertuju padanya. Wajahnya penuh wibawa. Pakaian kebaya mahal yang ia kenakan memantulkan cahaya lampu gedung, membuatnya terlihat semakin berkuasa. Dengan senyum tipis, ia meraih mikrofon. Aku menahan napas. Jantungku berdegup kencang, seakan berusaha melompat keluar dari dadaku. Aku melirik ke arah suami, berharap ia menyadari keresahan di wajahku. Tapi suamiku hanya membalas dengan senyum tipis, seolah yakin semuanya akan baik-baik saja. Sayangnya, aku tahu keyakinannya salah. Karena begitu ibu mertua mulai membuka mulut, suaranya yang lantang terdengar menusuk telinga semua orang. Dan suasana indah itu perlahan berubah menjadi ketegangan yang tak terhindarkan. Suasana yang tadinya hangat langsung berubah hening ketika ibu mertuaku mulai berbicara. Dengan suara lantang, ia mengucapkan salam pembuka, lalu tersenyum tipis, seolah ingin terlihat anggun di depan tamu. Semua orang menatapnya dengan penuh perhatian, menunggu kata-kata doa restu yang biasanya diucapkan orang tua di acara sakral seperti ini. Namun, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat darahku seakan berhenti mengalir. "Aku ingin jujur di depan semua orang yang hadir di sini," katanya dengan nada tinggi. Sebagai seorang ibu, aku merasa sedih karena hari ini anakku menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya tidak pantas masuk ke keluarga kami. Ruangan langsung hening. Beberapa tamu terperangah, sebagian lainnya saling berbisik. Aku merasakan jantungku berdegup kencang, tubuhku menegang, dan tanganku mulai berkeringat. Ibu mertua melanjutkan kata-katanya dengan lebih tajam. "Wanita ini, apa yang bisa dia banggakan? Keluarganya biasa saja. Tidak punya harta, tidak punya nama besar. Anakku ini orang berpendidikan, dari keluarga terpandang. Seharusnya ia bisa mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik, yang lebih terhormat, yang bisa membanggakan keluarga kami. Tapi, apa yang terjadi? Ia justru memilih perempuan ini, yang hanya modal wajah manis dan rayuan." Kata-kata itu menamparku keras. Aku ingin berdiri, ingin membela diriku, tapi kaki ini terasa berat, seolah seluruh tubuhku dikunci rasa malu. Aku menoleh ke arah suamiku, berharap ia bangkit dan membelaku. Namun, wajahnya hanya tertunduk. Ia diam, seakan kehilangan suara. Itu jauh lebih menyakitkan daripada ucapan ibu mertua. Ibu mertua belum berhenti. "Coba lihat pesta ini," katanya sambil melambaikan tangan. "Sederhana sekali. Kalau bukan karena keluarga kami, mungkin pestanya
bahkan tidak ada. Semua orang tahu, anak saya bisa hidup lebih mewah, lebih terhormat kalau ia menikahi wanita lain yang selevel. Tapi sekarang dia hanya menanggung beban. Beberapa tamu terlihat tidak nyaman. Ada yang menunduk, ada yang saling melirik dengan wajah canggung. Beberapa di antaranya bahkan menutup mulut dengan tangan. Seakan tidak percaya seorang ibu bisa berbicara seperti itu di hari sakral putranya sendiri. Aku berusaha menahan air mata, dadaku sesak. Tapi aku tetap duduk tegak. Dalam hati aku berbisik, sabar, jangan terjebak. Biar semua orang melihat siapa yang sebenarnya mempermalukan dirinya sendiri. Namun, semakin aku diam, semakin tajam kotek Tania menusuk. Kalau bukan karena anak saya, apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada. Oh, anakkulah yang mengangkat derajatnya. Jangan salah. Semua orang harus tahu kebenaran ini. Seketika aku merasa dunia runtuh di sekelilingku. Aku bukan hanya dipermalukan, tapi direndahkan, diinjak, bahkan dibuat terlihat seperti sampah di depan semua orang. Aku menggenggam gaun pengantin dengan erat, berusaha menahan diri agar tidak menangis di hadapan tamu undangan. Dan tepat ketika aku hampir kehilangan kendali, aku mendengar suara kecil dari barisan tamu. Seseorang berbisik cukup keras. Kok tega ya? Ini kan hari bahagia. Bisikan itu membuatku sedikit kuat. Aku sadar, aku tidak sendirian. Masih ada orang-orang yang melihat kenyataan. Tapi yang membuatku lebih perih adalah kenyataan bahwa suamiku tetap membisu. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya duduk di sampingku, seolah membiarkan aku hancur sendirian. Aku tahu, badai yang lebih besar masih menunggu. Suara ibu mertua menggema di seluruh ruangan. Mikrofon yang ia genggam seakan menjadi senjata tajam untuk menikam harga diriku. Berkali-kali, tanpa ampun. Aku tahu banyak tamu di sini mungkin berpikir aku terlalu keras, katanya sambil melirik ke arah para undangan. Tapi sebagai seorang ibu, aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku. Dan yang terbaik itu jelas bukan perempuan ini. Perempuan yang tidak punya apa-apa, tidak bisa memberi apa-apa, dan hanya membawa aib bagi keluarga kami. Aku merasakan seluruh ruangan menatapku. Tatapan iba, tatapan heran, bahkan ada pula tatapan sinis yang seolah setuju dengan kata-katanya. Pipiku terasa panas. Jantungku berdetak begitu kencang. Tanganku yang berada di pangkuan mulai bergetar. Aku ingin sekali membela diri. Ingin sekali berteriak bahwa semua yang ia ucapkan salah. Namun lidahku keluh. Seakan ada beban berat yang menahannya. Aku melirik ke arah suamiku. Sekali lagi, aku berharap ia bangkit, meraih mikrofon, dan mengatakan sesuatu untuk menghentikan ibunya. Tapi tidak, ia tetap duduk di sampingku. Wajahnya tertunduk, matanya tak berani menatapku. Diam 1000 bahasa. Itu lebih menyakitkan daripada setiap kata hinaan yang keluar dari mulut ibu mertuaku. Ibu mertuaku semakin bersemangat. Lihatlah pesta ini, katanya sambil menunjuk ke arah dekorasi yang sederhana. Kalau bukan karena keluarga kami, pasti acaranya akan lebih memalukan lagi. Aku bahkan heran, apa yang dilihat anakku dari perempuan ini? Cantik. Banyak wanita cantik di luar sana, tapi pintar, kaya, terhormat, tidak ada satupun darinya yang dimiliki oleh perempuan ini. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan agar air mata tidak jatuh. Aku tahu, jika aku menangis sekarang, itu sama saja memberi kemenangan padanya. Maka aku hanya bisa menunduk, menahan semua perasaan sakit yang menggerogoti dadaku. Beberapa tamu mulai gelisah. Aku melihat ada seorang ibu yang menepuk bahu suaminya sambil berbisik, kasihan pengantinnya. Kok tega begitu ya? Ada pula yang menunduk, malu mendengar kata-kata kasar yang seharusnya tidak pantas diucapkan di acara sakral seperti ini. Namun, ibu mertua tidak berhenti. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan penuh penghinaan.
Kamu dengarkan, semua orang tahu siapa dirimu. Jangan pernah bermimpi bisa mengangkat kepalamu di keluarga ini. Kamu hanya akan jadi beban bagi anakku. Kata-katanya seperti petir yang menyambar tepat di hatiku. Aku menggenggam erat gaunku, menahan diri agar tidak meledak. Dalam hati aku berkata, jika aku bicara sekarang, aku bisa membungkamnya dalam sekejap. Tapi bukan hari ini, bukan di saat aku sedang memakai gaun pengantin ini. Dan aku pun memilih untuk diam. Diam yang membuatku terlihat lemah, tapi sebenarnya menjadi kekuatan. Karena aku tahu, kesabaran ini suatu saat akan membalikkan keadaan. Namun saat itu, yang kurasakan hanyalah sakit, dipermalukan, dihina, direndahkan, dan dibuat seolah aku bukan siapa-siapa di depan ratusan pasang mata. Aku tak pernah membayangkan hari yang seharusnya menjadi hari terindah dalam hidupku berubah menjadi panggung penghinaan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, orang yang paling kuharapkan akan membelaku justru memilih bungkam di sampingku. Aku mulai sadar, badai ini baru saja dimulai. Aku menarik napas dalam-dalam. Semua tatapan tertuju padaku, menunggu jawaban, menunggu reaksi. Suara ibu mertua masih terngiang jelas di telingaku, menuntutku untuk membuktikan siapa diriku. Sementara itu, wajah para tamu penuh rasa penasaran, sebagian simpati, sebagian lagi menunggu sensasi. Aku tahu, kalau aku terus diam, maka aku akan selamanya dianggap rendah. Hari ini, di hadapan semua orang, aku harus berdiri. Aku harus menunjukkan bahwa aku bukan perempuan yang pantas dipermalukan. Perlahan, aku melepaskan genggaman tangan suamiku. Aku berdiri dari kursi pelaminan dengan langkah tegap. Gaun pengantin yang kukenakan bergoyang pelan, membuat suasana semakin dramatis. Semua orang langsung terdiam. Bahkan musik gamelan yang tadinya masih terdengar berhenti begitu saja. Dengan suara lantang, tapi tetap tenang, aku berkata, "Boleh saya bicara?" Mic yang sejak tadi kebingungan hanya mengangguk. Mikrofon berpindah ke tanganku. Aku menatap ke arah ibu mertua, lalu menoleh ke semua tamu undangan. Saya tahu, banyak dari Anda yang bertanya-tanya siapa saya sebenarnya. Hari ini, saya akan jawab. Saya bukan hanya seorang wanita biasa yang datang membawa cinta. Saya adalah pemilik sekaligus pendiri Nusantara Food Factory, pabrik makanan terbesar di Pulau Jawa. Produk kami telah tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan diekspor ke luar negeri. Ruangan seketika heboh. Beberapa tamu saling pandang dengan mulut ternganga. Ada yang berbisik, "Astaga, jadi itu dia orangnya?" Dan ada juga yang berkata, "Pantas saja. Saya pernah dengar nama itu di berita." Aku melanjutkan. Suaraku semakin mantap. Sejak usia muda, saya bekerja keras membangun usaha ini dari nol. Dari hanya dapur kecil dengan satu kompor. Kini, kami punya ribuan karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan saya. Jadi ketika saya memilih menikah dengan anak ibu, itu bukan karena saya mengincar harta keluarga ini. Justru sebaliknya, saya datang membawa nama, kerja keras, dan masa depan. Para tamu mulai bertepuk tangan. Beberapa bersorak mendukung. Aku bisa melihat wajah ibu mertua mulai pucat, meski ia berusaha tetap tegar. Aku menoleh ke arahnya, menatap langsung ke matanya. "Ibu, saya tahu, Ibu meragukan saya, tapi hari ini saya buktikan. Saya bukan wanita yang pantas diremehkan. Saya bukan beban bagi anak ibu. Saya adalah pasangan yang siap berdiri sejajar, mendukung, dan membangun masa depan bersama. Kalau ibu mau melihat saya sebagai musuh, silakan. Tapi kalau ibu mau melihat saya sebagai keluarga, saya lebih dari siap untuk menerimanya." Tepuk tangan semakin riuh. Beberapa tamu bahkan berdiri memberi penghormatan. Aku bisa melihat suamiku menatapku dengan mata berkaca-kaca, bangga sekaligus terharu. Sementara itu, ibu mertua terdiam. Wajahnya keras, tapi jelas terlihat goyah. Selama ini, ia menganggapku tidak pantas.
Tapi kenyataan di depannya berkata lain. Aku lebih kuat, lebih berharga, dan lebih berwibawa dari yang ia kira. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku berdiri bukan sebagai pengantin wanita yang dihina. Aku berdiri sebagai diriku sendiri, seorang perempuan yang berhasil membuktikan bahwa harga diri jauh lebih berkilau daripada sekadar harta atau nama besar keluarga. Ruangan masih bergemuruh oleh tepuk tangan dan sorak dukungan dari para tamu. Aku masih berdiri tegak, menggenggam mikrofon dengan tangan sedikit bergetar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena perasaan lega. Selama ini aku hanya diam, membiarkan orang lain meremehkan. Namun hari ini, aku berhasil mengangkat kepalaku, menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Aku menatap ibu mertua yang masih duduk di kursinya. Wajahnya keras, matanya tajam, tapi jelas sekali ada kegelisahan yang ia sembunyikan. Bibirnya bergetar, seperti ingin mengatakan sesuatu, namun tertahan oleh gengsi. "Sekarang, Bu," kataku tegas. "Pilihan ada di tangan Ibu. Apakah Ibu mau terus menganggap saya tidak pantas? Atau mau menerima saya sebagai bagian dari keluarga?" Saya tidak meminta dipuja. Saya hanya meminta dihormati, sebagaimana saya menghormati Ibu. Ruangan hening. Semua tamu menunggu jawaban. Bahkan anak-anak yang tadinya berlarian, kini berhenti, seolah merasakan ketegangan. Ibu mertua menghela napas panjang. Tangannya menggenggam ujung kebayanya erat-erat. Matanya menyapu seluruh ruangan, lalu berhenti pada wajah anaknya suamiku. Ada perasaan yang sulit ia sembunyikan, rasa takut kehilangan anaknya sendiri. Dengan suara berat, ia berkata, "Aku hanya takut anakku salah memilih. Aku tidak ingin ia menderita." Suamiku akhirnya berdiri, mendekat, dan meraih tangan ibunya. Suaranya bergetar, tapi penuh ketegasan. "Bu, kebahagiaan saya ada di sini, bersama dia. Kalau Ibu benar-benar ingin saya bahagia, terimalah dia. Jangan lagi sakiti hatinya." Air mata mulai jatuh dari mataku. Aku tidak menyangka suamiku yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Para tamu pun tampak terharu. Ibu mertua menunduk. Lama ia terdiam, lalu perlahan bangkit berdiri. Semua orang menahan napas, menunggu. Ia berjalan mendekat ke arahku. Langkahnya pelan, namun penuh wibawa. Aku sendiri tidak tahu apakah ia akan memelukku atau kembali menjatuhkan harga diriku. Namun yang terjadi membuat semua orang terkejut. Ia berdiri di depanku, menatap mataku dalam-dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Mungkin selama ini aku salah menilai. Aku kira kamu hanya perempuan biasa, tapi ternyata kamu lebih kuat dari yang kukira. Mulai hari ini, kamu menantuku. Aku terima kamu." Aku menunduk, lalu mencium tangan ibu mertua. "Terima kasih, Bu. Saya janji akan menjaga anak Ibu dengan sepenuh hati." Ia mengangguk. Lalu untuk pertama kalinya, senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum penuh kasih, memang, tapi itu adalah awal. Awal dari hubungan baru yang semoga bisa tumbuh menjadi kasih sayang sesungguhnya. Dan hari itu, di tengah gedung yang tadinya penuh ketegangan, suasana kembali hangat, musik kembali dimainkan, tawa kembali terdengar, dan pesta pernikahan itu berakhir dengan sebuah pelajaran besar. Harga diri tidak bisa dibeli, cinta sejati tidak bisa diremehkan, dan penerimaan adalah kunci kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Kalau kalian berada di posisi sang pengantin, apa kalian juga akan berani mengungkap jati diri kalian di depan semua orang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita seru dan penuh hikmah berikutnya di channel ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.